Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Tuluk Tuwung. Tidak terasa kita sudah sampai ke dialog kita yang ke-39 bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamian Harahap dan saya Denny Turner. Tuluk adalah satu perjalanan, satu penyingkapan reflektif individu untuk tembus ilusi akan pemisahan. Dan ilusi ini ilusi ini adalah identifikasi kita dengan realitas terbatas. Seperti biasa kami berdua akan melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok, renungan-renungan, dan puisi-puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini, kami berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua. Dalam kesempatan ini, insya Allah kami akan merenungkan satu ujaran yang nggak ketemu ini sumber aslinya di mana, saking dia itu ada di mana-mana gitu ya. Dalam bahasa Inggris adalah see the extraordinary in the ordinary. Lihatlah yang luar biasa di dalam yang biasa. Bang Dame, pada saat saya merenungkan kalimat ini, saya lantas terbayang proses-proses sederhana sehari-hari yang biasanya kita ini numpang lewat gitu ya. Contoh lah misalnya kalau di IG itu saya gambarkan seperti orang mencuci piring. Ada satu pantun, air mengalir, piring basah. Busa berbuih, hati teduh. Dalam tangan, suara gelembung, biasa menjadi luar biasa. Jadi yang saya hayati, Bang Dame dan para sahabat semua, mencuci piring ini sebagai satu pengalaman yang biasa. Dengan kesadaran sejati, menjelma menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Tindakan sederhana seperti mencuci piring ini bisa menjadi satu bentuk dzikir, satu bentuk mengenal sifat-sifat Allah pada saat kita lakukan dengan kesadaran utuh. Sampai seakan itu setiap buihnya itu bisa kita lihat, bisa kita raba, setiap aliran airnya itu menjadi manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi, kalau kita meminjam sudut pandang tasawuf itu adalah pada saat kita itu menghadirkan kesadaran utuh di dalam hal-hal yang umum kita lakukan sehari-hari itu, maka kita akan sampai kepada penyatuan dengan Allah. Mungkin saya mulai dari situ dulu, Bang, silahkan. Ya, makasih Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan dialog suwung ya, Mas, bersama teman-teman yang mendengarkan saat ini bersama-sama. Insya Allah juga nanti rekamannya bisa ditonton ulang. Juga nanti bisa juga dilihat di YouTube insya Allah. Semoga dialog ini memberi satu pengingat buat kita bersama untuk senantiasa menyadari kualitas dan kemuliaan manusia. Jadi hanya manusia yang diberikan potensi untuk bisa mencicipi apa yang tadi disampaikan Mas Denny gitu. Jadi melihat hal luar biasa pada hal yang biasa gitu. Jadi kalau manusia itu
tidak bisa menyaksikan atau merasakan, menghayati itu, maka sebenarnya dia tanda petik gagal sebagai manusia. Ya, salah satu yang sebenarnya kalau saya boleh cerita pengalaman, tadi Mas Denny bicara nyuci piring. Saya sering menceritakan pengalaman saya yang orang anggap biasa, tapi bagi saya luar biasa. Setelah saya merasakan hampir saya mendekati kematian. Rasanya itu udah parah, yaitu ketika napas saya itu susah sekali, Mas Denny. Mungkin orang akan menggambarkan itu anfal gitu, sesak napas atau serangan jantung itu kan sekitar 15 menit susah napas, itu kan ya mati aja ininya. Ketakutan, terus kepanikan, itu campur aduk. Jadi waktu itu saya hanya membutuhkan kelegaan dalam bernapas, Mas. Gimana supaya saya bisa bernapas itu lega gitu. Seperti biasa. Yang saat ini teman-teman kita semua boleh jadi ya menganggap biasa bernapas ini. Itu kan dianggap biasa. Padahal kalau itu nggak ada teman-teman, kita ini mayat. Tapi saya bisa menyaksikan napas ini luar biasa. Setelah itu mau diambil. Jadi ini salah satu sifat dari manusia. Baru melihat luar biasa ketika diambil. Jadi harus mengalami lawannya gitu. Misalnya waktu saya ke Portugal, Mas, saya bawa abon sama sambal cabai yang itu loh yang. Ya. Itu satu botol kecil. Karena itu yang lolos, yang lainnya nggak lolos gitu. Sama abon. Itu selama di Portugal waktu itu retreat, itu makanannya itu saya nggak cocok, nggak biasa. Jadi keberadaan sambal itu sama abon itu bagi saya itu extraordinary, Mas gitu. Jadi kita rebutan 3 orang nunggu-nunggu nih. Karena setiap makanan itu saya baru merasakan satu kenikmatan makan kalau itu ada gitu. Jadi itu luar biasa. Atau seorang yang di padang pasir kehausan, ya kan, kehausan, mungkin dia bawa berkoper-koper uang gitu, tapi nggak bisa digunakan uangnya. Tiba-tiba ada seseorang yang berikan dia satu gelas atau satu botol kecil air mineral gitu. Dan kalau di biasa-biasa itu bagi kita biasa gitu. Tapi saat itu jadi luar biasa gitu. Nah, apa yang membedakan, Mas? Yang membedakan itu adalah perasaan, penghargaan, perspektif tuh. Perasaan, ada penghargaan, di situ ada perspektif. Jadi pada waktu sahabat saya, teman-teman Mas Denny ngasih puisi itu ataupun kata ujaran itu saya langsung sambut. Karena di beberapa komunitas pengkajian, Mas Denny, teman-teman, di kajian-kajian yang saya diundang, kalau orang masih merasa di dalam sholat, dalam wirid, dalam pertemuan spiritual itu bertemu Tuhan, ya belum dominan, belum luar biasa gitu. Justru luar biasa saat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi ini penting nih. Ini salah satu kalau boleh dibuat semacam makom. Ini makom spiritual, Mas. Jadi see the extraordinary in the ordinary. Jadi
barokah ini, berkah. Kalau kita bisa merasakan, teman-teman kalau mau suka menggunakan kata merasakan, menyaksikan. Nah di situ ada penghargaan. Saya jadi menghargai, menghormati nafas. Dan secara intelektual, logika itu saya punya argumen banyak untuk menyatakan bahwa nggak ada harta yang lebih besar di kehidupan ini kecuali napas. Napas kan hidup. Teman-teman atau kita bisa bawa kepada mata gitu kan. Mata biasa aja. Tapi begitu, saya waktu itu pernah juga mas. Waktu dulu keseringan pakai HP, belum pakai kacamata mas. Itu pakai HP, tiba-tiba pagi-pagi itu nggak bisa jelas ngeliat segala sesuatu. Itu kayak, aduh gimana ya, saya tidak bisa lagi melihat warna dengan jelas. Orang dengan clear. Tiba-tiba berapa hari kemudian saya diingatkan, oh pakai kacamata sekarang kalau lihat HP. Makanya ini kacamata mas nggak tembus nih. Kan ada anak-anak kan nonton apa, lihat HP itu kan pakai kacamata. Karena cahayanya kan merusak. Jadi di situ saya bersyukur juga bagaimana bisa mata ini masih berfungsi gitu dengan baik gitu. Selama ini dianggap biasa, itu jadi extraordinary. Banyak contoh mas, banyak sekali. Jadi ini satu makom nih teman-teman. Jadi nggak usah bicara yang tinggi-tinggi spiritual apa gitu ya. Melihat malaikat lah, bisa memanifestasikan apa yang diinginkan apa gitu kan. Atau melihat, merenungi metafisika. Nggak sampai justru salah satu kematangan spiritual itu adalah see the extraordinary in the ordinary. Jadi sahabat-sahabat atau kita di sini bisa sama-sama nih kita jadikan self inquiry gitu. Dalam sehari-hari 24 jam sejauh mana saya bisa menyaksikan extraordinary. Extraordinary itu kalau mau pakai bahasa tasawuf ya seeing God gitu, everywhere. Saya bisa menyaksikan Tuhan pada tarikan napas. Saya bisa menyaksikan Tuhan pada penglihatan karena Allah Maha Melihat. Saya menyaksikan Tuhan pada tanaman yang menghidupkan, gitu ya, tanaman tumbuh. Saya bisa menyaksikan kehadiran Tuhan pada bahkan binatang yang sangat terhinakan kebagian orang kayak kecoak gitu ya. Itu kan kalau perspektifnya belum clear itu susah gitu. Bahkan kalau teman-teman mau mencicipi nih latihan, saya suka bilang tuh Mas Denny, di mana ada problem yang berat, di situ kita bisa menyaksikan Tuhan loh menyapa kita. Jadi begitu ada shifting paradigm, tiba-tiba saja, aduh terima kasih ya, ajaib banget ya dikasih problem besar ini. Ya di situ ada satu pengalaman suwung tuh mas. Jadi dialog suwung ini teman-teman, ini mungkin orang lain nganggap, wah kata-kata biasa dengar, ya biasa dengar, tapi udah berasa belum kan itu? Udah jadi way of life belum? Udah jadi perspektif belum? Sudah jadi living, menghidupinya belum? Sama Saya seperti mau gini Mas Dini. ambil dari situ ya Pak. Waktu itu Arif ya, Arif. Saya tulis sedikit boleh? Silakan. Nah, jadi waktu itu Arif cerita gini Mas Dini, dia dibawa sahabat saya, Romo Yusuf ke acara, ya kayak acara agama Christianity di satu rumah ibadah gitu ya. Anak-anak muda di situ bawa lilin, kemudian menyebut pakai bahasa ini, Mas Dini, bahasa Latin gitu loh. Nah Arif cerita dia merasa kayak ada keagungan gitu, kesakralan gitu. Terus dia cerita sama temannya, wah aku salut sama teman-teman anak-anak muda masih respect pada yang sakral gitu kan. Anak-anak muda kan jarang tuh sekarang lebih senang TikTok kan segala macam. Jadi nggak lagi kelihatan sumringah kalau ada di situasi itu. Temannya itu yang beragama Kristen itu bilang,
Rip, gua salut sama lu. Kenapa? Kalian di Islam itu dari kecil udah terbiasa ngomong Arab gitu. Astagfirullah, alhamdulillah gitu, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha. Kita dari kecil dikasih kata-kata suci ini. Kalau ibarat kita itu anggotanya sekolahnya Harry Potter, dikasih mantra satu aja udah senang banget. Kita setiap hari disuguhin kalimat-kalimat suci, Allahu Akbar, salawat. Itu bagi kita biasa, padahal itu luar biasa loh. Bukankah orang Nabi bersabda, kalau orang mau meninggal itu saat dia mengekspresikan, menyatakan la ilaha illallah, langsung surga gitu. Jadi la ilaha illallah itu luar biasa. Gitu Mas. Jadi di mana sebetulnya miss-nya? Apa? Kenapa kita tidak bisa melihat extraordinary pada yang biasa? Ini tadi yang saya mau masuk dari apa yang Bang Damai sebutkan, Bang. Ada dua yang kena gitu ya di saya. Yang pertama itu makom, yang kedua itu absent. Kan kalau kita bicara makom itu kan sebuah virtual station, kedekatan kita kepada Allah. Sedangkan absence tadi itu justru yang berulang kali Bang Damai tekankan, dan bagi saya itu kena banget gitu. Saya menyandingkan kata absence dengan presence. Begitu kita kehilangan sesuatu, baru terasa tuh kehadirannya gitu. Iya, benar. Pada saat kita susah nafas, baru terasa bahwa presence-nya nafas itu begitu berharga gitu kan. Itu keren Mas. Absent, present ya. Jadi tampaknya tadi juga Bang Damai bilang di depan, dan itu saya renungkan. Manusia ini punya satu kecenderungan, begitu banyak yang dinikmati sampai overload gitu ya. Begitu banyak yang extraordinary, tapi saking extraordinary-nya jadi biasa semuanya gitu kan. Iya betul. Jadi seolah-olah indera-indera kita itu tumpul. Sedangkan dengan kita itu dicabut berbagai kemewahan, kemudahan, dan sebagainya, kita baru berasa lagi tentang betapa istimewanya itu semua gitu kan. Kayak tadi ternyata misalnya contohnya Bang Dame, kalau yang dibesarkan dalam tradisi Islam, dibiasakan dengan kalimat-kalimat yang sebetulnya kan kalimat-kalimat itu resonansinya tuh sampai ke sel-sel tubuh gitu ya. Tapi nggak nyampe, karena keseringan gitu kan. Dan ini saya jadi ke bawah juga ke ini sih, misalnya tadi ya, pada saat Bang Damai bilang makom gitu, contohnya, ini kan kita belajar fana gitu. See the extraordinary in the ordinary, itu saya rasakan kita belajar fana nih, kita belajar menghancurkan semua ego. Tapi ego itu kan juga nggak bisa hancur kalau kita nggak dibimbing supaya ngancurin. Kan ada paradoksnya lagi gitu ya Bang ya. Jadi sebetulnya saya rasakan juga dari ujaran ini adalah adanya satu tema sentral, yaitu bagaimana saya diberi keberanian untuk menghancurkan diri saya supaya jadi menemukan diri di dalam Tuhan gitu. Jadi bahkan mudah-mudahan para sahabat semua kita tidak hanya merasakan kesatuan, tapi memang bersatu gitu ya. Kalau di dalam setiap tindakan kita keseharian itu kita berkesadaran, tentu sifat-sifat Tuhan, kualitas-kualitas Tuhan itu kan akan selalu memandikan kita gitu. Nah cuma berkesadaran ini sendiri juga kan agak gampang kepleset gitu.
Karena berkesadaran tidak sama dengan mikirin gitu kan. Memikirkan sesuatu tidak dengan sendirinya jadi aware gitu. Ini kan ada paradok lagi ya Bang ya. Saya ingat dulu waktu saya masih latihan seni pertunjukan gitu, belajar berkesadarannya tuh macam-macam banget gitu. Misalnya kalau makan coba pelan-pelan dirasain betul gitu. Sampai akhirnya bukan hanya terasa apa yang kita makan prosesnya, tapi bahkan ada sesuatu yang divine gitu ya, yang entah gimana bisa muncul pada momen itu. Gitu. Jadi yang saya menjadi sangat tersentak gitu Bang, bahwa kalimat pendek ini sebetulnya menggandeng kita agar di setiap momen itu selalu hadir di dalam sifat-sifat divine yang sebetulnya kita nih dimandikan itu terus gitu. Bisa dibilang kan kita nih dilingkupi oleh Al Asmaul Husna itu terus-terusan gitu. Kalau nggak dapat 99-nya ya dapat 1-2 aja udah alhamdulillah gitu kan ya. Dan biasanya kan dalam momen-momen penting dalam hidup, misalnya putus cinta lah, putus karir lah, baru tuh, apa ya? Kenapa nggak setiap detik kita bisa menghayati itu? Mas, Padahal, silakan Bang. gini, teman-teman, tadi ada satu metode tuh teman-teman ya yang mendengarkan ini. Ini ada yang nanya kan Eko, bagaimana merasakan mensakralkan mantra yang sudah biasa kita dengar itu ya Bang. Nah ini, oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi teman-teman kan kita mulai sekarang nih ya, sejak teman-teman kita semua mendengar ini kita jadikan makom nih ya, jangan sekali-sekali maksud makom Ya, itu kan sudah kedudukan si the extraordinary, inordinary. Setiap hari kita itu melakukan yang biasa-biasa gitu. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya itu jadi kita saksikan lagi keluar biasaannya. Kalau lagunya Louis Armstrong kan itu yang suka saya lakukan itu. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, gitu kan. What a wonderful world. Itu pasti Lia itu bikin lagu itu, dia merasakan itu Mas. Lihat langit itu kan. Gitu. Nah tadi ada satu metode sahabat-sahabat sekalian, ya ini perlu diulang-ulang. Ketika absence, ya saya tadi agak dicabut napas itu, baru saya sadari, rasakan betapa pentingnya napas. Kita sering mendengar ketika orang yang tadinya kita sebelin itu meninggal dunia, baru kita rasakan kehadiran. Nah, ini sebetulnya apa yang sedang terjadi pada kita dengan melihat segala sesuatu yang luar biasa itu biasa-biasa. Tadi Mas Denny bilang karena abundance extraordinary, terlalu banyak yang luar biasa itu. Kita jadi biasa aja kita lihat. Itu siapa yang ngomong begitu? Atau bahkan bosan gitu. Siapa yang ngomong begitu? Inilah yang perlu kita selidiki. Jawaban saya adalah, ada orang gini Mas, wah kalau saya spiritual nanti saya jadi datar dong, garing dong kan gitu. Ada orang nganggap begitu, kalau saya kosong, saya flat dong, gak ada rasa lagi katanya. Nah ini tipuan dari si pikiran ini. Dia membatasi spiritual realization, penyingkapan nama-nama Tuhan, kehadiran Tuhan, pakai batasan definisi pikiran gitu. Jadi penyebab dari kita melihat kata-kata misalnya astagfirullah itu biasa-biasa, karena kita hanya terjebak pada, menurut pikiran saya terjemahnya, aku mohon ampun pada Allah. Tapi ada di diri kita, kolbu namanya, teman-teman. Ucapan astagfirullah itu bukan sekedar
pikiran kita menerjemahkan artinya ke bahasa Indonesia. Bukan cuma pemahaman intelektual, tetapi ada satu kehadiran lagi, perasaan bagaimana dosa saya yang banyak itu, yang saya terbebani oleh itu. Ketika saya mohon ampun dengan kalimat astagfirullah, tiba-tiba hadir yang maha pengampun. Jadi kata-kata istighfar itu bukan sekedar kata-kata yang diucapkan verbal saja, tapi kata-kata itu mengundang satu video klip, kesaksian, rasa hadirnya yang maha pengampun. Sama seperti gini Mas, tadi saya waktu sharing di kajian itu, SMA 70 itu, apa ya, ITB itu, saya sekarang agak beda menghayati kalimat ini wajah tu wajah ya. Doa ibtitah teman-teman. Kan tiap hari diucapkan. Ini wajah tu wajah ya lillahi fatur samawati wal ard. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kebayang nggak kita menatap wajah raja aja? Sanggupkah kita menatap? Ini kita menghadap wajah yang menciptakan seluruh alam semesta. Jadi di sini ada journey, teman-teman, perjalanan. Gitu. Jadi the extraordinary, inordinary, ini makomnya wahdatul wujud nih Mas. Ini udah. Ini saya jadi ini Bang, saya jadi barusan ini dapat lagi sesuatu yang tadi para sahabat semua, saya membedakan antara aware dengan berkesadaran dengan mikir gitu ya. Nah di sini kata pertamanya saja sudah jebakan para sahabat semua. Lihat gitu kan ya. Tapi yang diminta lihat di sini itu adalah lihat yang berkesadaran, observe, bukan actively see, bukan. Jadi pada saat kita diminta untuk see the extraordinary, itu adalah dengan state of being sebagai observer. Nggak ada judgment, here and now, pasif aja, hadir aja semuanya, dibanding nyari-nyari gitu. Ini yang tadi saya bilang, karena sangat mudah kita tuh kepleset Bang ya. Lihatlah yang ekstra, jadi nyari nih, misalnya. Gimana ya supaya mantra yang ajaib gitu loh, yang ya kan? Wah, tuh? Jadi misalnya tadi ada pertanyaan, kata-kata bahasa Arab yang sehari-hari itu, kita observe, kita hayati, nggak usah dicari ini maknanya apa, enggak. Dengan kita itu berkesadaran, maka getarannya, resonansinya tuh hadir sendiri. Karena kita jadi nggak kemana-mana, kita betul-betul hadir hanya di momen ini, non-judgmental, apa adanya aja gitu. Dan keajaibannya tuh munculnya di situ para sahabat. Segala sesuatunya akan kembali menjadi extraordinary. Manakala kita nggak neko-neko. Gitu. Jadi ini kata si ini sendiri sebetulnya tuh ada kunci. Ada kunci. Ada kunci para sahabat semua. Dan ini memang karena itulah tadi sebetulnya ini makomnya itu mana? Karena untuk kita itu bisa tidak fokus, kita tidak terarah ke satu titik, itu ya kita hadir aja. Nah bagi kita yang sehari-hari sudah terbiasa dengan alam kontemporer ini, kita tuh selalu ingin cari kesibukan. Kalau nggak sibuk rasanya kagok. Padahal justru semakin sibuk, kita semakin jauh dari kemampuan untuk melihat yang extraordinary. Yes. Jadi ini sebuah ajakan yang sangat lembut, sangat langsung, tapi juga bisa mengecoh kita untuk salah langkah gitu. Mas Denny, saya mau pertajam di sini, Mas. Jadi ada simbol yang sangat kuat dari Al-Quran terhadap bagaimana Musa bertemu Tuhan.
Simbolnya itu kita udah terbiasa mendengar itu bertemu api. Dan ini penggunaan simbol api ini bagus. Karena ini membumi. Api kan sehari-hari bisa kita lihat. Ya, api, ya korek gitu. Api. Bahkan di film Exodus itu Nabi Musa setiap mau bertemu Tuhan dialog itu ada simbol semak yang terbakar gitu. Api ini kan ada dua karakter yang kuat. Dia menerangi, Mas, dan membakar dan panas. Ya kan? Jadi Nabi Musa bertemu Tuhan. Ya, berarti ada yang terang tuh yang dialami Musa. Berarti clear melihatnya. Jadi kata seeing-nya, Mas, ini seeing-nya. Observer. Jadi kenapa kita bisa menyaksikan kehidupan sehari-hari yang biasa bagi orang itu luar biasa? Karena kita melihat dengan matanya, cahaya itu. Jadi Nabi Musa bertemu Tuhan disebut api, bertemu api. Itu sebetulnya Nabi Musa yang melihat pakai cahaya Tuhan itu, apa saja. Dan satu lagi, Mas, ada panas, ada rasanya, Mas. Inilah yang saya ingin tambahkan itu adalah kalau teman-teman bersama orang yang dicinta, aktivitasnya yang sederhana itu jadi kayak berasa gitu. Saya kasih contoh misalnya kalau orang yang sama, ya anggaplah ini cinta romantis, SMA, hujan gitu. Tiba-tiba ada apa ya, daun pisang gitu kan. Terus peristiwa itu biasa sebenarnya kan ya sepayung berdua. Tapi karena itu bersama kekasih, hujan berduaan sang kekasih, itu luar biasa. Artinya, Mas, ini ada elemen love. Kalau yang tadi kita bahas, ma'rifatnya, knowledge. Jadi, bila kita sudah punya hubungan, intimacy, love dengan Tuhan, maka hal-hal sederhana itu luar biasa. Biasa-biasa itu luar biasa. Ya kan misalnya orang yang kita sayang itu ngasih kita nasi goreng, itu nasi gorengnya jadi luar biasa gitu. Ada bagian itu, saya mau mengajak ke situ. Iya. Tadi jadi CD gini, extra, silakan. Pada saat Bang Dame memberikan analogi Nabi Musa itu, ada satu kata yang saya kena gitu, yaitu Nabi Musa itu mengalami. Ya. Jadi kita punya kebiasaan para sahabat semua, karena kita ini hidup di zaman digital ini ya. Panca indera kita yang terlatih itu biasanya cuma dua, mata sama telinga. Padahal pengertian see the extraordinary itu adalah hayati. Pada saat kita observe, itu seluruh panca indera kita itu aktif, merespon. Sehingga mengalami. Muncul. Kita akan, tadi contoh dari Bang Dam itu luar biasa bagus ya, misalnya pada saat saya sedang jatuh cinta, itu kan seluruh panca indera saya itu jadi sangat peka. Peka. Jadi sampai ke hati gitu. Iya. Jadi sebetulnya see the extraordinary itu adalah hayatilah, alamilah, hadirlah. Sehingga cintanya itu membara, devosinya itu hadir, semua jadi extraordinary gitu. Jadi kalau misalnya kita terbiasa dengan melihat dan mendengar, ditambah aja meraba juga, merasakan. Iya. Ini baunya gimana sih? Gitu-gitu. Iya, betul. Kayak contoh tadi ya, contoh nyuci piring kan gitu ya. Ini rasanya gimana sih, piringnya keset apa enggak? Airnya dingin apa enggak? Ini bau deterjennya gimana? Hal-hal yang kelihatannya sepele itu, para sahabat, itu bisa bawa kita menjadi sebuah awareness yang kita jadi nggak mikir lagi gitu. Tapi seluruh presence-nya itu jadi muncul lagi yang absence tadi gitu.
Mas, boleh saya masuk di sini? Silakan. Nah, ini contoh nih ya teman-teman ya. Bagi kita umat Islam, ritual sholat itu kan biasa. Bahkan itu bagi saya juga ada satu masa itu beban gitu. Apalagi misalnya sholat isya. Ya, sholat isya lagi. Itu bangun subuh. Bagaimana caranya supaya ritual sholat yang menurut hadis itu oleh Nabi saat Isra Mi'raj jadi luar biasa gitu. Coba itu bisa kita jadikan satu objek eksperimen tuh teman-teman. Ritual sholat itu jadi see the extraordinary in the ordinary. Saya coba bawa kepada ini teman. Kebetulan Mas Denny, saya kan sekarang hampir tiap hari yoga. Yoga simple aja sama tai chi. Tadinya saya menganggap gerakan-gerakan kayak gini misalnya, itu kan biasa. Tapi kalau kita tadi pakai seluruh indera, Mas, rasanya, napasnya, tekukannya, semuanya itu, sakitnya kita pelan gitu. Pelan aja, enggak. Itu ternyata gerak simple itu dahsyat. Ini kan orang lagi banyak mau bikin robot, Mas, kan. Bikin robot itu kan ada jantungnya gitu. Itu bikin jantung itu. Padahal kita setiap hari pegang dada, sudur. Nah ini nih, ini masalah penggunaan totalitas dari seluruh indera kita dalam setiap momen, setiap aktivitas. Nah, sholat itu teman-teman, itu bisa kita mulai pelanin, ya. Wuduknya itu menjadi luar biasa juga. Jadi kita coba change paradigm, nggak harus buru-buru dapat 5 gitu. Tapi coba pada waktu kita datang, tempatnya, persiapannya, itu nanti berkali-kali lama-lama. Nggak ada pertanyaan gini lagi Mas Dini. Tadi saya masih dapat pertanyaan umur 70 ibu-ibu. Bang gimana ya caranya sholat khusyuk? Saya masih ini. Waduh Bu, kalau mau khusyuk ya menderita aja saya bilang gitu. Jadi kalau sudah menderita, khusyuk, nah dalam sholat itu kita akan melihat keajaiban. Extraordinary. Jadi silakan mau itu ritual. Sebetulnya tadi Mas Denny, sahabat saya ngasih tantangan, nyuci piring. Saya jadi kepikiran ini, Bang. Tadi itu busuk gitu kan ya. Sebetulnya kan si the extraordinary in the ordinary itu kan menuntun kita untuk khusyuk di semua hal. Ya, di semua hal. Di semua meditative condition. Dan kekhusyukan ini adalah pada saat kita, salah satu cara adalah seluruh panca indera kita itu kita tujukan untuk apa yang kita lakukan. Pada saat itu maka dengan sendirinya nih pikiran harusnya kan begini, mestinya begini, kok nggak begini? Nah itu tuh minggir. Dan hal-hal inilah sebetulnya dalam kebanyakan kesempatan justru yang membuat kita kehilangan kesempatan untuk menghayati extraordinary itu. Sibuk banget gitu. Kan pastinya gini, kok nggak gini? Harusnya gini, kok gini? Itu tuh para sahabat banyak sekali. Dan itu malah jadi menghilangkan mindfulness kita, menghilangkan devosi kita, menghilangkan love kita itu. Karena sibuk dengan semua-semua itu dinalar gitu ya, dibikin jadi intelektual. Padahal enggak usah. The extraordinary in the ordinary itu justru meminta kita untuk istirahatkan dulu lah pikiran, taruh aja deh. Sekarang bukan tempatnya pikiran kok. Kita kan sebagai modern mind ini begitu seringnya aktif
jadi sebetulnya ini hanya instrumen, malah dia jadi yang menguasai gitu kan. Ini kan kita dibalikin lagi, udah taruh. Dan insya Allah kita akan punya satu degree of awareness yang berbeda total gitu ya. Kita menghayati segala sesuatu juga akan beda. Contohnya gimana? Mungkin rasa sebel juga hilang, rasa penuntut juga hilang, gampang kesel juga hilang. Karena dalam banyak kesempatan itu kita menghadirkan segala sesuatu yang extraordinary. Paling gampang adalah dengan pasangan kita misalnya. Coba kita observe aja gitu, begitu banyak hal yang luar biasa yang sehari-hari ketutupan. Karena kita Ketutupan. seringnya, lu udah tahu gue dong. Ketutupan ya, ketutupan. Itu bahasa kerennya terhijab gitu ya, ketutupan. Atau gini, kelilipan tapi terus-terusan gitu. Kelilipan. Tapi terus-terusan. Nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kelilipan nggak bisa lihat yang luar biasa gitu ya. Padahal banyak banget ya. Allah Akbar. Jadi para sahabat saya mau melihat lagi dari sudut ini, Mas Denny. Ini teman-teman jamming kalau ibarat jazz itu jamming. Jadi bagaimana misalnya kalau kita ngelihat lukisan yang sama gitu, ada 10 orang. Ada yang menganggap itu biasa aja lukisannya gitu. Ada yang lihat, harganya mahal nggak nih gitu. Jadi masing-masing punya pendapat pribadi terhadap satu realitas lukisan. Padahal secara objektif kita melihat lukisan yang sama kan. Nah pertanyaannya, kalau ada orang melihat lukisan itu dia jadi terbayang pada pengalaman dia dengan kekasihnya atau melihat keajaiban segala macam, bagi dia itu luar biasa. Lukisan itu menjadi pemicu, trigger, stimulus buat dia untuk terbuka kepada dimensi yang lainnya nggak lihat. Terus kok kalian nggak lihat ya? Nggak usah merasa ciut teman-teman kalau tiba-tiba hanya kita sendiri yang lihat. Itu karunia tuh. Ini yang saya bilang, kalau secara akal, objektif, kita ngelihat segala sesuatu itu kan bahasa pikiran nih. Apalagi kalau pikiran itu dikuasai emosi, itu bisa jadi satanik kan, satanik soul gitu ya. Nyinyir, curiga, buruk sangka. Itu makin nggak bisa tuh ngelihat extraordinary. Pikiran yang pintar tetapi curiga, buruk sangka, salah paham, itu udah pasti nggak bisa. Nah, begitu akal itu objektif, clear, dia melihat ada mekanisme pola. Tapi kalau kita slow, nah inilah dimensi kolbu, Mas. Jadi salah satu kesimpulannya, Mas, di extraordinary, inordinary, itu adalah penglihatan kolbu. Penglihatan kolbu berarti mensintesakan seluruh indera. Itulah hati. Nah itu kalau terbuka, hal-hal sederhana bagi orang, dia bisa melihat extraordinary. Extraordinary itu kan bahasa terhadap wajah Tuhan sebenarnya. Nama Tuhan. Bisa dari mana aja mulainya teman-teman. Jadi ini kalau ini misalnya nanti jadi satu bab dalam buku, Mas. The extraordinary, inordinary. Ini semacam pintu kunci Inggris juga, Mas. Untuk memasuki taman surga. Saya jadi ngelihat sesuatu yang beda sekarang. The extraordinary in the ordinary ini baru saja jadi saya maknai juga gini, Bang. Hayati yang sakral dari yang biasa. Yeah. Semua hal yang kelihatannya biasa-biasa saja, itu sakral. Jadi sebetulnya kita belajar ulang para sahabat semua untuk kembali lagi mempertajam apresiasi terhadap sacredness. Iya.
Karena segala sesuatu yang kita hadapi sehari-hari ini sebetulnya adalah signpost petunjuk kepada kehadiran yang kuasa gitu kan. Ini kita diajarin untuk tadi kunci Inggris tadi gitu. Ayat yang sakral dari semua yang kita temui ini gitu. Mungkin Bang Damai bisa memberikan kata penutup, Bang. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, setiap hari kita ada undangan dari Allah, undangan dari kehidupan untuk menyaksikan extraordinary dalam rutinitas, dalam hari-hari kita. Apapun bisa jadi pintu masuk, teman-teman. Mau dari problem, mau dari kebiasaan sehari-hari, mau dari hubungan kita, dari apa, bahkan memperhatikan tubuh kita yang saya kasih tahu tadi yang sangat intimasi adalah napas. Bernapas itu, teman-teman, saya punya buku bernapas itu banyak tekniknya gitu. Ya, bagaimana kita melihat warna-warni kehidupan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita memulai menjalani hidup dengan perspektif ini. See the extraordinary in ordinary. Buahnya adalah zikir. Daily life itu, momen to momen itu jadi zikrullah. Cicipan-cicipan surgawi Taman Firdaus itu terbuka. Makasih teman-teman, Mas Denny, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk melihat lebih tajam realitas kehidupan ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.